berjumpa lagi dengan Ibu Guru Febri. Tentunya kali ini kita akan kembali belajar bersama yang pasti sangat menyenangkan. Nah, anak-anak kelas 1, hari ini melalui video pembelajaran kita akan belajar tentang tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatan malam hari. Dan sekarang kita ada di pembelajaran yang ke-6. Jadi, ini adalah pembelajaran terakhir di tema 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mengetahui kebiasaan baik di rumah yang berhubungan dengan kegiatan malam hari. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan tidak lebih dari bilangan 20 dengan bantuan benda konkret. Nah, anak-anak kelas 1, persiapkan diri untuk segera belajar. Menyimaklah dengan penuh seksama dan serius. Baik, ayo kita mulai pelajaran kita hari ini. Ibu menyiapkan makan malam. Lauknya semur daging dan tempe goreng. Setelah makan, ibu menyajikan agar-agar dan buah-buahan. Keluarga Udin makan malam dengan gembira. Selesai makan, Udin membantu ibu membereskan meja makan. Nah, anak-anak harus seperti Udin ya. Selalu membantu ibu, membantu sebisa dan semampu kita. Baik, mari kita lanjutkan. Sambil membantu ibu, Udin belajar menghitung. Ibu memberikan pertanyaan kepada Udin. Ayo bantu Udin menjawab pertanyaan ibu. Nah, sekarang kita akan membantu Udin menjawab pertanyaan ibunya. Perhatikan dengan seksama ya, anak-anak kelas 1. Yang pertama, Udin, tempe goreng yang masih di piring ada 6 potong. Kita sudah makan 6 potong. Berarti tadi tempenya ada berapa potong ya? Nah, ini namanya soal cerita. Jadi, kita harus mengidentifikasi soal cerita dengan teliti. Kita lihat kembali maksud dari pertanyaan Ibu Udin. Jadi, ibu menanyakan tentang jumlah tempe seluruhnya yang masih sisa dan yang sudah dimakan. Berarti harus dijumlahkan. Nah, ini adalah soal penjumlahan. Ayo kita bersama-sama menyelesaikan soal penjumlahan ini. Nah, tempe goreng yang di piring tadi ada berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tempe goreng yang di piring masih ada 6 potong atau 6 buah ya. Dan tempe goreng yang sudah dimakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tempe goreng yang sudah dimakan juga ada 6 potong. Jadi jumlah tempe seluruhnya, ingat ya, jumlah berarti dijumlahkan atau ditambah yang di piring dan yang sudah dimakan.
Jadi bisa ditulis 6 ditambah 6 sama dengan berapa? Ayo kita hitung. 6 ditambah 6 itu ada berapa? Jadi kita harus menghitung tempe yang ada di piring dan tempe yang sudah dimakan. Ayo kita hitung sama-sama. Ada 12. Benarkah 12? Coba kita lihat tempe gorengnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ternyata benar. 6 ditambah 6 itu adalah 12. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Ibu tadi menyediakan 12 buah jeruk. Kita sudah makan 5 buah. Berapa sisanya ya, Din? Nah, perhatikan baik-baik soalnya. Penjumlahan atau pengurangan ya. Coba kita identifikasi. Tadi ibu menyediakan 12 buah jeruk. Tapi sudah dimakan 5 buah. Berarti jeruknya berkurang dong, bukan bertambah ya. Jadi ini adalah pertanyaan tentang pengurangan. Ayo bersama-sama kita selesaikan soal ini. Perhatikan ya. Jeruk yang disediakan ibu ada berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buah jeruk yang disediakan ibu. Dan jeruk yang sudah dimakan ada 5 buah, berarti berkurang. 5 buah sudah dimakan. Kita hitung yang sudah dimakan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita beri tanda silang, artinya sudah tidak ada atau sudah dimakan. Nah, sisa buah jeruk sekarang 12 dikurang 5 sama dengan berapa anak-anak? Ayo kita hitung bersama. Kita hitung sisanya yang belum dimakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah jeruk yang belum dimakan. Jadi sisa buah jeruk adalah 12 dikurang 5 sama dengan 7 buah. Nah, kita telah menyelesaikan 2 pertanyaan dari Ibu Udin. Sekarang kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Tadi ada 20 potong daging. Daging yang kita makan ada 6 potong. Berapa daging yang tersisa, Din? Nah, perhatikan lagi soal ini. Apakah ini soal penjumlahan atau pengurangan? Kita lihat. Tadi ibu menyediakan 20 potong daging dan sudah dimakan 6. Berarti dagingnya berkurang. Nah, jadi kita tahu soal ini adalah soal tentang pengurangan. Nah, mari kita selesaikan soal yang ketiga. Tetap menyimak ya anak-anak. Daging yang disediakan ibu ada, ayo kita hitung. Daging semur yang disediakan ibu, semur ayam. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ada 20 potong daging semur yang disediakan ibu. Daging yang telah dimakan 6 potong. Berarti 6 potong sudah tidak ada. Maka kita beri tanda silang ya untuk menandai daging yang sudah dimakan. Ayo kita beri tanda silang untuk 6 potong daging. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisa daging sekarang adalah 20 dikurang 6 sama dengan berapa? Ayo kita hitung berapa bersama. 20 dikurang 6. Kita hitung sisa yang belum dimakan ya. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 potong daging yang belum dimakan. Jadi sekarang kita tahu 20 dikurang 6 itu sama dengan 14. Kalian hebat anak-anak kelas 1. Nah, sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Tadi ibu membeli 18 buah jeruk. Ibu meletakkan 12 buah di piring. Berapa buah jeruk yang belum diletakkan di piring? Nah, ibu membeli 18 buah jeruk. Sudah diletakkan di piring 12 buah. Yang ditanyakan, ada berapa yang belum diletakkan di piring? Berarti jeruk yang dibeli ibu 18 berkurang 12. Nah, sekarang kita tahu bahwa soal ini adalah soal tentang pengurangan. Baik, ayo kita selesaikan soal keempat. Perhatikan ya. Jeruk yang dibeli ibu ada berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 buah jeruk yang dibeli ibu. Jeruk yang diletakkan di piring ada 12 buah. Berarti 12 buah diambil diletakkan di piring. Nah, kita akan beri tanda silang untuk 12 buah jeruk yang telah diletakkan di piring. Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang belum diletakkan di piring yaitu 18 dikurang 12 sama dengan berapa? Ayo kita hitung bersama berapa sisa yang belum diletakkan di piring. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6 buah jeruk yang belum diletakkan di piring. Nah, sekarang kita tahu bahwa 18 dikurang 12 sama dengan 6. Nah, anak-anak, kita telah menyelesaikan 4 pertanyaan dari Ibu Udin. Jadi, kita harus mengidentifikasi dengan teliti. Sekarang ayo kita lihat pertanyaan yang kelima.
Sendok yang digunakan untuk makan ada 6. Ibu masih mempunyai 14 sendok yang belum dipakai. Jadi, berapa jumlah sendok ibu? Nah, perhatikan baik-baik soalnya. Apakah ini soal penjumlahan atau ini soal pengurangan? Coba kita identifikasi dulu. Kita lihat yang ditanyakan. Sendok yang dipakai untuk makan 6 dan ibu masih mempunyai 14 buah sendok yang belum dipakai. Berapa jumlah sendok ibu? Nah, jumlah sendok ibu berarti kita harus menjumlahkan sendok yang sudah dipakai dan sendok yang belum dipakai. Jadi ini adalah soal penjumlahan. Nah, mari bersama-sama kita menyelesaikan soal yang kelima. Tetap menyimak dengan seksama ya anak-anak. Sendok yang sudah dipakai ada berapa tadi? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sendok yang sudah dipakai yaitu 6 buah. Dan sendok yang belum dipakai ada berapa tadi? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sendok yang belum dipakai berjumlah 14 buah. Ingat, ini akan dijumlahkan ya. Harus menghitung dengan teliti. Nah, jumlah sendok seluruhnya yaitu sendok yang sudah dipakai 6 ditambah sendok yang belum dipakai 14 sama dengan berapa? Ayo kita hitung bersama-sama. Berapa jumlahnya? 6 ditambah 14. Hitung dengan teliti. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, anak-anak, sekarang kita tahu bahwa 6 ditambah dengan 14 itu hasilnya adalah 20. Anak-anak kelas 1, jadi 5 soal cerita yang telah kita selesaikan tadi itu adalah soal tentang penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Jadi, jika kita mengerjakan soal cerita, kita harus mengidentifikasi soalnya terlebih dahulu supaya kita tahu yang mana soal tentang penjumlahan dan yang mana soal tentang pengurangan. Sebab jika kita tidak teliti, maka bisa-bisa pekerjaan kita salah. Nah, jadi yang paling penting adalah teliti. Sekarang anak-anak, tugasnya anak-anak harus membuat 2 soal penjumlahan dan 2 soal pengurangan. Dibuat sendiri dan dijawab sendiri di buku tugasnya. Oke, baik, kita lanjutkan
pelajaran kita. Kamu pasti punya kebiasaan di malam hari. Tuliskan kebiasaanmu di malam hari. Nah, ini adalah tugas yang kedua, menulis. Tuliskan apa saja kebiasaan-kebiasaan kalian di malam hari. Ingat ya, kebiasaan yang dilakukan di malam hari. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, Ibu beri contoh ya. Contoh, misalnya menggosok gigi. Menggosok gigi itu baik agar kesehatan gigi kita tetap terjaga. Nah, ingat ya, soal matematika tadi membuat soal penjumlahan dan soal pengurangan masing-masing 2 ya. Bukan soal cerita. Cukup membuat 2 soal biasa. Misalnya contoh 15 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, seperti itu. Tapi anak-anak di dalam mengerjakan atau menjawabnya harus menggunakan benda konkret atau benda yang bisa dihitung secara langsung ya. Nah, anak-anak, jadi materi pelajaran kita berakhir sampai di sini untuk tema 3, kegiatanku. Kita sudah belajar tentang subtema 1, kegiatan di pagi hari. Kita sudah belajar subtema 2, kegiatan di siang hari. Kita juga sudah belajar subtema 3, kegiatan di sore hari. Dan kita baru saja selesai belajar tentang subtema 4, kegiatan di malam hari. Ibu berharap bahwa anak-anak semua sudah dapat mengerti dan memahami tentang materi kita di tema 3, kegiatanku. Nah, anak-anak, jika ada yang hendak ditanyakan kepada Ibu Guru, silakan menghubungi Ibu Guru seperti biasanya. Baik anak-anak, teruslah semangat di dalam belajar. Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.